What is your name? Napoleon. The course of my life just changed. Napoleon. Napoleon Bonaparte lahir pada 5 Agustus 1769 di Pulau Korsika dari keluarga bangsawan kecil yang tidak kaya. Ia bukan keturunan raja, bukan pula pewaris tahta. Sejak muda, Napoleon hanya memiliki satu modal utama, kecerdasan dan disiplin militer. Pada usia 16 tahun, ia lulus dari Akademi Militer dan menjadi perwira artileri termuda di Prancis. Saat revolusi Prancis meletus, negara berada dalam kekacauan. Banyak bangsawan lama tumbang dan kekuasaan berubah arah. Di tengah kondisi inilah Napoleon muncul. Tahun 1795, ia memadamkan pemberontakan di Paris dengan strategi cepat dan keras. Aksinya menyelamatkan pemerintahan revolusioner dan membuat namanya dikenal luas. Begitu pula karirnya melesat saat memimpin serangan ke Italia dengan pasukan yang lebih kecil dan perlengkapan terbatas. Napoleon mengalahkan tentara Austria berulang kali. Strateginya tidak biasa, bergerak cepat, memecah pasukan musuh, dan menyerang titik terlemah. Ia menjadi pahlawan nasional dan simbol kejayaan baru Prancis. Tepat pada tahun 1799, Napoleon kembali ke Paris dan melakukan kudeta tanpa pertumpahan darah. Ia menjadi konsul pertama, pemimpin tertinggi Prancis. Namun ambisinya tidak berhenti sampai di sana. Pada tahun 1804, Napoleon mengambil langkah yang mengejutkan dunia. Dalam upacara penobatan di Katedral Notre Dame, di hadapan Paus Pius ke-7, Napoleon melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat mahkota hendak dipasangkan, Napoleon mengambil mahkota itu dan memakaikannya sendiri di kepalanya. Tindakan ini bukan sekedar simbol, ia ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya tidak diberikan oleh gereja, tidak pula diwariskan oleh darah bangsawan, dan tidak berhutang pada siapapun. Ia menjadi kaisar karena kemampuannya sendiri, bukan restu atau warisan. Penobatan diri Napoleon menegaskan satu pesan kuat. Napoleon adalah penguasa yang lahir dari revolusi dan prestasi, bukan dari tradisi lama. Sebagai kaisar, Napoleon menaklukkan sebagian besar Eropa. Ia mengalahkan Austria, Prusia, dan banyak kerajaan besar lainnya. Namun ia juga dikenal sebagai reformator. Ia menciptakan Kode Napoleon, sistem hukum modern yang menegaskan kesetaraan di depan hukum dan menghapus hak istimewa bangsawan. Reformasi ini membuat negara Prancis lebih teratur dan efisien. Musuh terbesar Napoleon tetaplah Inggris. Kekalahannya di pertempuran Trafalgar menghancurkan ambisinya menguasai lautan. Untuk melawan Inggris, Napoleon menerapkan blokade ekonomi di Eropa. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan perlawanan dari negara-negara sekutu. Namun, ambisinya tidak cukup sampai di situ saja. Pada tahun 1812, Napoleon Bonaparte melancarkan invasi terbesar dalam hidupnya dengan lebih dari 600.000 pasukan Grande Armée bergerak menuju Rusia, yakni bahwa satu kemenangan cepat akan memaksa Tsar Alexander I menyerah. Namun Rusia tidak melawan seperti yang Napoleon harapkan. Alih-alih bertempur terbuka, pasukan Rusia menerapkan strategi bumi hangus, desa dibakar, persediaan dihancurkan, dan mereka terus mundur lebih ke dalam wilayah Rusia. Napoleon menang secara teknis di pertempuran Borodino, tetapi dengan korban yang mengerikan. Moskow akhirnya direbut, namun kota itu kosong dan terbakar. Tidak ada perjanjian damai, tidak ada pasokan, hanya kehancuran. Dan kartu as Rusia, musim dingin yang datang lebih cepat dan lebih kejam dari perkiraan. Kelaparan, penyakit, dan suhu yang ekstrim menghancurkan pasukan Prancis. Saat mundur, mereka terus diserang oleh pasukan Rusia dan gerilyawan. Dari ratusan prajurit, hanya sebagian kecil yang kembali hidup. Kekalahan demi kekalahan memaksanya turun tahta pada tahun 1814 dan diasingkan ke Pulau Elba. Namun, Napoleon tidak diam. Ia masih memiliki ambisi yang tersisa. Sang elang mencoba untuk terbang sekali lagi. Setahun kemudian, ia kabur menggunakan perahu kembali ke kerajaannya. Alih-alih dikecam, ia justru malah disambut baik oleh rakyat serta pasukannya. Setelah ia kembali dari pengasingan di Elba, Napoleon tahu jika ia ingin kembali merebut Eropa dengan satu kemenangan besar, ia harus menyerang musuhnya sebelum mereka bersatu. Di Waterloo, Belgia, ia menghadapi pasukan sekutu yang dipimpin oleh Duke of Wellington.
dan dibantu tentara Prusia di bawah Blücher. Awalnya, pasukan Prancis menekan dengan artileri dan serangan infanteri. Namun hujan deras membuat medan berlumpur, memperlambat pergerakan Napoleon. Serangan kavaleri besar Prancis gagal menembus pertahanan Inggris yang membentuk formasi kotak. Saat pertempuran memuncak, pasukan Prusia tiba dari timur, menghantam sisi Prancis yang kelelahan. Kekalahan itu telak, Napoleon melarikan diri lalu menyerah. Setelah kekalahan di Waterloo, Napoleon melarikan diri ke Paris dalam keadaan yang hancur. Harapannya untuk membangkitkan kembali kekuasaan telah pupus. Ia turun tahta untuk kedua kalinya dan mencoba melarikan diri ke Amerika. Namun armada Inggris lebih dulu menangkapnya. Kali ini tidak ada pengasingan yang memberi harapan. Napoleon dikirim jauh ke tengah Samudra Atlantik, ke pulau terpencil di Saint Helena. Di sana mantan penguasa Eropa itu hidup dalam pengawasan ketat, terputus dari dunia yang pernah ia guncang. Tahun demi tahun telah berlalu, kesehatannya semakin memburuk, tubuhnya melemah, tapi pikirannya tetap dipenuhi kenangan kejayaan dan kekalahan. Pada 5 Mei 1821, Napoleon Bonaparte wafat pada usia 51 tahun. Seorang jenderal yang pernah menaklukkan benua mengakhiri hidupnya dalam kesunyian, dari medan perang terbesar Eropa hingga pulau sunyi di tengah lautan. Buat teman-teman yang udah nonton video gua, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya gua makin semangat upload juga. Jangan lupa tekan loncengnya ya. Saya Abidin, pamit undur diri.